Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Sabda Bagi Anda bersama saya, Pastor Marcel Kanon. Dan kemarin kita mulai bicara tentang Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16 dan 17. Dan saya sudah sampaikan, saya menemukan 5 hal yang saya ingin renungkan dalam minggu ini dengan apa yang kita dapat pelajari dari Yohanes 3. Kita harus kembali kepada makna daripada Christmas. Saya terheran bahwa begitu banyak orang sudah tidak bisa tulis Christmas. Jadi mereka tulis Xmas. Ya, bukan Christmas. Xmas. Terheran-heran. Kenapa tidak bisa tulis lengkapnya? Karena ada nama Kristus di dalamnya. Christmas. Ya, mereka mau kelihatan benar di lingkungan. Tapi ingat, firman Tuhan berkata begini, siapa yang malu karena aku akan malu kepada Bapa karena dianya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kemarin kita sudah mulai dengan bahas karena begitu besar kasih Allah. Kasih Allah begitu besar, ya, panjang lebar. Luar biasa kasihnya. Nah, hari ini kita lihat kepada hal yang kedua. Sehingga ia, Allah, telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagi yang memiliki satu anak, Anda pernah merenungkan perasaan seperti apa kalau mengorbankan anaknya, seperti Abraham merasa. Ingat pada waktu Abraham memiliki anak namanya Ishak. Dan satu hari Allah berfirman kepada Abraham, ayo korbankan anakmu satu-satunya. Itu semua menjadi tanda untuk ini yang kita bahas hari ini. Yang sebetulnya kehidupan Abraham, Ishak. Bagaimana Abraham mengorbankan Ishak. Ya, itu adalah satu nubuatan dalam tanda kutip. Tentang apa yang Allah sendiri lakukan. Ya, Allah sudah menunjukkan sejauh mana Allah mau bergerak untuk membebaskan umatnya. Ya, dan kita lihat bahwa di dalam firman Tuhan dikatakan, ya, bahwa Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Aduh, karena ayat ini banyak perdebatan. Oh ya, istrinya Allah siapa? Kok bisa anak Allah? Gimana ini? Kita gak perlu debat. Sekali lagi, seperti saya sering kali berkata dalam beberapa bulan ini, selama kita merenungkan firman Tuhan dengan akal budi kita gak akan mengerti. Karena gak masuk di akal. Aneh. Ya, mana mungkin Allah bisa punya anak? Saya tidak mau bahas itu pada hari ini. Ya, di lain kesempatan kita akan bicara. Tapi hari ini saya mau menunjukkan bahwa begitu besar kasih Allah. Bahwa dia telah memberikan. Dia memberi, makanya banyak orang merayakan Natal dengan hadiah. Karena memberi. Ya, ketika orang Majus dari timur datang membawa sesuatu untuk memberi. Makanya bicara tentang pemberian. Ya, dan tanggal 25 saya ingin bicara tentang pemberian itu sebetulnya. Tentang pemberian yang terbesar. Ya, tapi nanti tanggal 25 Anda akan mendengarkan. Ya, dan dikatakan begitu besar Allah punya kasih terhadap Anda dan saya. Kalau bukan kasih Allah, nggak mungkin dia akan kasih anaknya. Tidak mungkin dia akan mengorbankan anaknya untuk membawa keselamatan kepada kita. Ya, itu buktinya. Ya, kalau orang berkata, aku mengasihi, Anda siap memberi. Karena itu seimbang. Kita ngomong kasih, tapi kita nggak pernah memberi. Itu nonsense. Itu tidak masuk di akal namanya. Ya, sekali lagi kalau kita merenungkan firman Tuhan dengan akal budi, banyak hal tidak akan masuk di akal. Makanya kita membutuhkan satu hal yang namanya iman.
Ya, kita harus memiliki iman untuk percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Ya, bahwa Yesus Kristus diutus ke bumi ini untuk mati di kayu salib. Ya, tujuan hidup Yesus bukan untuk menikmati kehidupan, tapi untuk menyerahkan kehidupannya. Ya, begitu besar kasihnya daripada Allah. Dia berbincang kepada anaknya dan dia berkata kepada Yesus, Yesus tolong kau turun. Ya, sebagai manusia. Kamu benar-benar menjadi manusia. Ya, kamu tinggal di bumi. Ya, kamu melakukan segala sesuatu seperti orang biasa. Tanpa dosa. Karena di dalam Yesus Kristus tidak ada dosa. Ya, dia malahan menerima dosa kita di kayu salib untuk membebaskan kita. Ya. Makanya sekali lagi kita memperhatikan di dalam firman Tuhan ini dikatakan, ya, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, satu-satunya. Ya, nah, seperti tadi saya sudah bilang, saya berkata bagaimana perasaan untuk mengorbankan anak kalau cuma punya satu anak. Kalau punya dua anak, gampang, masih ada sisa satu. Punya 5 anak, gampang, masih punya 4. Ya, tapi kalau Anda benar-benar punya anak satu saja, atau coba Anda merenungkan, kalau anakmu yang satu-satunya itu meninggal, bagaimana perasaannya? Kalau anak yang Anda miliki satu saja dan dia meninggalkan Anda sebagai orang tua, bagaimana perasaannya? Atau anakmu akan pergi belajar di luar negeri, bagaimana perasaannya tinggal suami dan istri? Nah, ini yang kita harus renungkan. Bagaimana kita dapat mengerti perasaan daripada Allah Bapa di surga, ya, di mana dia benar-benar merelakan anaknya turun ke bumi dengan satu tujuan, mati. Kadang-kadang saya nggak bisa bayangkan, walaupun saya punya anak satu, dan kadang-kadang saya pikir, wow, bagaimana Tuhan itu mengasihi saya. Ya, kita sebagai orang tua mau memberikan segala sesuatu. Seringkali orang berkata, sebagai orang tua kalau kita mati sesudah anaknya, waduh gimana, nggak bisa bayangkan. Ya, tapi coba kita merenungkan bagaimana Bapa di surga bisa memberikan anaknya, Yesus Kristus, untuk Anda dan saya. Supaya kita benar-benar dibebaskan. Kita mengalami keselamatan. Anda dapat bayangkan itu. Sampai sedalam-dalamnya. Jujur ngomong, seringkali kita nggak bisa bayangkan. Tapi saya berdoa. Supaya hari ini Anda bisa merasakan. Bisa mengerti. Perasaan seorang Bapa yang menyerahkan atau mengaruniakan anaknya satu-satunya. Untuk nanti lihat dia mati di kayu salib. Ya, darahnya dicurahkan, tubuhnya dipatahkan. Begitu sedih. Itu menunjukkan bahwa kasih Allah terhadap Anda dan saya tidak ada bandingkan dengan apapun juga. Bahkan dengan anaknya sendiri tidak ada. Begitu besar kasih Allah terhadap Anda dan saya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan muliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa atas kasih-Mu, atas pertolongan yang Engkau berikan. Dan hari ini kami sudah dengar kembali bagaimana Engkau mengaruniakan anak-Mu, satu-satunya Yesus Kristus, untuk diturunkan ke bumi ini, untuk dilahirkan menjadi manusia
supaya pada akhir kehidupannya dia menembus semua dosa manusia. Dia pikul semua dosanya di kayu salib. Dia mati, darahnya dicurahkan, tubuhnya dipatahkan untuk kami, orang-orang yang berdosa. Untuk itu Bapa, ampunilah kami. Tuhan, kami berdoa supaya kami dapat merasakan perasaan yang Engkau miliki pada saat Engkau lepas anak-Mu untuk turun ke bumi ini. Bagaimana Engkau mengizinkan anak mati di kayu salib. Bagaimana Anda memberikan yang Kau begitu sayangi, yang begitu dekat kepada Engkau, yang Engkau miliki satu-satunya saja. Dan Engkau rela karena begitu besar kasih-Mu terhadap kami. Bapa, hamba berdoa supaya pada hari ini kami disadarkan kembali betapa besar kasih-Mu. Dan oleh kasih itu Engkau mengaruniakan anak-Mu satu-satunya, yaitu Yesus Kristus, untuk turun ke bumi. Biar pada tahun ini Tuhan, kami tidak mengutamakan hadiah, tidak mengutamakan makan, fellowship, tapi kami mengutamakan Engkau Tuhan di tahun 2021 ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, coba Anda renungkan perasaan seorang Bapa, ya, melepaskan anaknya. Saya berdoa supaya berkat dari Allah Bapa kami yang di surga, kasih sempurna di dalam Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ya, sampai ketemu besok di Sabda bagi Anda bersama saya. Ya, mari kita persiapkan untuk firman yang lebih dalam lagi. Dan bila kita perlu ditegur, kita ditegur. Bila kita perlu dipuji, kita dipuji. Semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi, sampai ketemu besok. Shalom.